Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru dan teman-teman lainnya. Perkenalkan, nama saya Sufyan Sauri yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Nur Hidayatullah, Maulidah, Nur Ma'rifah, Hayatun Nufus Damayanti, dan Suryansah. Sedangkan rangkaian yang kita adalah 1. Sesi pembukaan, kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan bersama-sama. Selanjutnya adalah menyampaikan penyajian materi saya. Persilakan rekan-rekan anggota kelompok saya. 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia tahun 1960, Undang-Undang Dasar 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Sistem pemerintah yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959. Telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. A. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 27 April 1951. B. Kabinet Sukirman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. C. Kabinet Wiloko 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. D. Kabinet Ali Sastronidjojo 1 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. E. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. F. Kabinet Ali Sastronidjojo II 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. G. Kabinet Juanda atau Karya 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, di antaranya A. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disingkat dengan DITII. 1. Daerah Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Mujakar. 2. Daerah Aceh yang dipimpin oleh Daud Bebureh. Dan yang ketiga, daerah Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Menjelaskan tentang pemberontakan PRRI terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya dibentuk gerakan Dewan berikut. Pertama, Dewan Banten Sumatera Tengah dipimpin oleh Lekong Ahmad Hussein. Kedua, Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh
B. Menteri-menteri ex officio. C. Menteri-menteri muda. 5. Peraturan dan kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 dan 21 Mei 1996. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintah Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintah presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintah Orde Baru: A. Suksesnya program transmigrasi. B. Suksesnya program keluarga berencana KB. C. Suksesnya memerangi buta huruf dan lain-lain. 6. Persatuan dan kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi: A. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, dan B. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Sekian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.